Kerajaan Balkis adalah kerajaan maju. Di antara faktor penunjang kemajuannya adalah pelaksanaan syuro di tengah kaumnya. Ia tidak melakukan langkah strategis apapun sebelum menyertakan mereka dalam mengambil keputusan. Qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amram hatta tashhadun. Berkata dia, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Meski kerajaan ini tidak berlandaskan agama Allah, namun ia memanfaatkan faktor penting yang mengantarkan pada kemajuan manajerial, yaitu syuro, dan mendengarkan pendapat orang lain. Lalu apa jawaban pegawai mereka? Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin sadidi wal amru ilaiki fa'uduri ma ta'murin. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Inilah perbedaan kualitas pegawai Sulaiman dengan pegawai Ratu Balkis. Mereka tidak mempunyai ide, berbeda dengan burung hudhud yang mempunyai ide cemerlang dan percaya dengan idenya sehingga berani mendiskusikannya. Qalat innal muluka idza dahulu qaryatan absaduha wa ja'alu izzata ahliha dillata wa kadzalika yaf'alun. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan hina penduduknya yang mulia. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mana yang dimaksud ialah apabila raja-raja memasuki suatu negeri dengan paksa, niscaya mereka akan merusaknya. Kemudian Balkis mengambil keputusan cenderung kepada perdamaian, gencatan senjata dan diplomasi. Selain itu, Ratu Balkis berupaya menguji kebenaran dakwah Nabi Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratum bima yarjiul mursalun. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan hadiah, dan aku akan menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Aku akan mengirimkan hadiah yang layak untuk raja seperti dia, dan aku akan menunggu jawabannya sudah itu. Barangkali saja dia menerima hadiahku itu dan membiarkan kita, atau dia akan menetapkan upeti atas kita yang kita serahkan kepadanya setiap tahunnya sebagai pegangan buat kita kepadanya, dan dia membiarkan kita serta tidak memerangi kita. Akan tetapi Nabi Sulaiman murka dan berseru, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan, tetapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Inilah sikap pengemban misi nubuwah. Ia tidak bermaksud mengumpulkan kekayaan dari misinya dan tidak menguasai faktor-faktor keunggulan yang peradaban untuk menundukkan berbagai umat serta menjarah kekayaannya. Tetapi tujuannya adalah menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Nabi Sulaiman tidak melirik sedikit pun terhadap hadiah yang mereka bawa dan tidak memperhatikannya, bahkan berpaling darinya. Kalianlah orang-orang yang memburu hadiah dan cindera mata, tetapi aku tidak mau menerima kecuali kamu masuk Islam atau perang. Salah satu pelajaran dari kisah Sulaiman adalah para petugas dakwah harus sejahtera sehingga tidak bisa disogok dengan uang, apalagi harus bergantung dan meminta-minta kepada musuh sehingga Nabi Sulaiman bisa lurus dalam mengemban tugas dakwah. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.